Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi kita mengenai belajar Cogniter 4. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai Gross Recruit. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal, lalu kita juga telah belajar menerapkan Gross Recruit ke dalam project toko buku kita. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar dan membahas mengenai Gross Recruit secara lebih dalam dan lebih mendetail, di mana nanti kita akan mencoba melakukan kustomisasi terhadap Gross Recruit yang pada materi sebelumnya telah kita terapkan ke dalam project toko buku kita. Kita buka aplikasi toko buku kita ke dalam VS Code, lalu kita jalankan aplikasi kita. Ini project aplikasi toko buku kita jalankan, kita buka terminalnya, Ctrl backtick, lalu kita jalankan yaitu PHP Spark Serve. Nah, ini untuk aplikasi toko buku kita. Kemarin kan untuk Gross Recruit kita telah menerapkannya itu ke dalam pengelolaan data customer. Kemarin kita hanya membuat routing saja, jadi kita belum menerapkannya di menu ini ya. Jadi kita hanya bisa mengakses URL-nya, yaitu kemarin kita telah membuatnya dengan nama routingnya yaitu customer. Nah, ini adalah tampilan dari Gross Recruit yang kemarin kita buat. Nah, sekarang kita akan mencoba memindahkan tampilan Gross Recruit ini ke dalam template admin kita. Jadi, nanti Gross Recruit-nya itu, nanti di sini kita akan membuat satu menu, yaitu data customer. Lalu ketika menu itu kita klik, nanti Gross Recruit tersebut akan tampil di bagian konten ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mencoba menerapkannya di materi sesi kali ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke VS Code. Kita buat sebuah menu baru di sidebar-nya yaitu data customer. Ini untuk terminalnya bisa kita close saja, Ctrl backtick. Lalu untuk sidebar kemarin ada di view, lalu di layout, lalu di sidebar.php. Nah, di sini bisa kita kopikan saja. Lalu kita pastekan di bawahnya, kita ganti yaitu data customer. Untuk ikonnya mungkin bisa kita gunakan yaitu users. Lalu untuk routingnya adalah kemarin telah kita buat yaitu customer. Ini kita simpan, lalu kita refresh halaman admin kita. Nah, sekarang di sini sudah ada menu baru. Nah, ketika menu ini diklik, dia tampilannya masih ke Gross Recruit yang kemarin kita buat ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkannya ke dalam template admin kita. Kita kembali saja. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code. Di dalam sini kita buat view baru untuk menampilkan halaman Gross Recruit untuk pengelolaan data customer. Nah, untuk pengelolaan data customer, kita akan buat sebuah folder baru dengan nama customer. Kita klik kanan di bagian view, lalu kita pilih new folder, lalu untuk nama foldernya kita buat yaitu customer. Di dalam folder customer ini kita buat file baru dengan namanya index.php. Kita klik kanan, lalu new file, lalu kita beri nama index.php. Sama seperti file-file index atau halaman indeks yang lain, di sini nanti akan menampilkan list dari suatu data. Nah, di sini di indeks ini kita akan menggunakannya untuk menampilkan list dari data customer atau untuk menampilkan halaman Gross Recruit kita. Untuk indeksnya mungkin untuk lebih mudah dan lebih cepat kita kopikan saja dari halaman indeks yang pernah kita buat. Kita bisa kopikan saja dari halaman galeri saja ya. Kita kopikan indeksnya. Scriptnya kita Ctrl A, lalu Ctrl C untuk copy, lalu kita ke indeks dari customer, kita pastekan saja di sini, Ctrl V.
Lalu untuk beberapa script yang tidak akan kita gunakan bisa kita hapus saja. Seperti contohnya di sini untuk tabelnya, mulai dari tabel ini sampai sini ya. Ini tabelnya kita hapus. Lalu untuk formnya juga bisa kita hapus ya. Jadi kita gunakan cardnya saja. Nah, di dalam card body ini nanti kita akan menampilkan grocery code-nya. Nah, di sini nanti akan menampilkan grocery code. Lalu untuk alertnya kita tidak menggunakan alert ya, karena di dalam grocery code itu sudah ada alertnya sendiri. Jadi kita akan menghapus alertnya ini. Ini bisa kita hapus. Nah, jadi untuk halaman indeksnya kita hanya menggunakan scriptnya seperti ini saja ya. Ini kita simpan. Lalu untuk indeks yang galeri bisa kita tutup saja. Sidebarnya bisa kita tutup. Nah, sekarang kita akan coba mengirimkan hasil render dari grocery code yang ada di controller customer ke dalam halaman indeks customer ini. Nah, sekarang kita buka controller customer. Lalu kita modifikasi fungsi indeksnya. Kemarin kan kita mereturnkan output rendernya ini ke dalam view example ya. Nah, sekarang kita akan mengubah view-nya ini menjadi indeks. Ini view-nya kita ganti indeks. Nah, indeksnya itu ada di folder customer. Yang harus teman-teman ingat adalah ketika kita mengirim sebuah data ke dalam halaman, sebelumnya kan kita menggunakan array yang namanya data ya. Maka dari itu, ketika kita mengirimkan hasil render dari grocery code ini, kita juga harus menggunakan data. Kita buat saja array data, dimana untuk isi dari array data ini yang pertama yang jelas ada title. Nah, title itu kita peroleh dari variabel define yaitu title. Nah, di sini kita belum membuat variabel define-nya. Kita buat terlebih dahulu variabel define-nya di atas kelas ini. Kita buat define, lalu nama variabelnya adalah title. Lalu untuk isi dari variabelnya adalah customer. Lalu untuk variabel title-nya ini kita panggil di dalam data ini. Kemudian kita buat yaitu array lagi result, di mana result ini berisi output. Nah, jadi di dalam return view ini yang kita kirimkan adalah data. Ini tinggal kita simpan saja. Nah, lalu apa saja yang perlu kita set di dalam halaman indeks? Kita bisa melihatnya di halaman example.php. Kita bisa ke view, lalu ke example.php ini. Nah, di dalam example.php ada beberapa script yang nanti akan kita gunakan agar kita dapat menjalankan fitur grocery code. Yang pertama adalah script untuk CSS. Nah, script untuk CSS adalah yang ada di bagian tag head ini ya. Ini adalah script untuk CSS dari grocery code. Jadi nanti script ini harus kita kopikan ke dalam template kita. Lalu yang kedua adalah script untuk JavaScript, di mana scriptnya itu terletak di bagian kaki ini ya, di bagian paling bawah. Script ini harus kita kopikan juga ke dalam template kita agar kita bisa menjalankan fungsi grocery code. Di mana untuk fungsi grocery code itu kan di dalam grocery code itu terdapat beberapa JavaScript. Maka dari itu kita juga jangan sampai lupa untuk mengkopikan script JavaScript ini ke dalam template kita. Lalu yang ketiga yang tak kalah penting adalah hasil outputnya. Nah, jika sebelumnya kita returnkan itu adalah output, maka di sini kita echokan di sini outputnya, kita tampilkan outputnya di dalam body ini ya. Nah, nanti akan sedikit beda karena kita outputnya itu kan kita masukkan ke dalam result ini ya. Nah, ini untuk outputnya kita masukkan ke dalam result, dan result itu ada di dalam array data. Nah, nanti pengaksesannya sedikit berbeda, nanti akan kita buat bersama-sama. Nah, sekarang kita kopikan dulu yang CSS dan JavaScript-nya ya. Ini bisa kita copy, Ctrl C,
Nah, untuk CSS dan JavaScript ini kita bisa kopikan ke dalam file template.php yang ada di folder layout. File tersebut merupakan file utama dari template kita ya. Kita buka saja template.php. Nah, tadi untuk CSS-nya ada di bagian paling atas ya, yaitu ada di bagian tag head-nya. Nah, untuk script-nya bisa kita kopikan saja di bagian tag head ini. Kita pastekan di sini. Nah, ingat ya teman-teman, tadi kan kita mengirimkan hasil outputnya itu ke dalam array data. Nah, di dalam array data ini, outputnya ini disimpan di variabel result. Maka dari itu, untuk pengaksesan CSS file ini, kita awali dengan result, yaitu panah, lalu kita akses CSS files. Nah, ini untuk S-nya bisa kita tetap saja, yaitu file. Lalu untuk href-nya bisa kita echo, yaitu file. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, begitu juga untuk yang JavaScript. Untuk JavaScript-nya bisa kita copy, Ctrl C, lalu kita pastekan ke template. Untuk JavaScript-nya ada di bagian bawah. Kita scroll saja ke bawah. Nah, kita bisa pastekan di sini. Ctrl V. Nah, seperti itu ya. Nah, sama seperti tadi, JS files ini ada di dalam result. Kita gunakan result, lalu panah JS files. Nah, result ini diperoleh dari mana? Result ini diperoleh dari customer, yaitu result ini ya, yang kita kirimkan melalui array data. Oke, seperti itu. Ini kita simpan saja. Lalu sekarang kita buat kontennya. Kontennya itu berarti kita gunakan yang example ini ya. Kita gunakan yang output ini. Ini adalah konten dari grocery code kita. Ini bisa kita copy, Ctrl C. Lalu untuk kontennya berarti kita pindahkan ke halaman index. Kita masukkan di dalam cart body ini. Di sini kita paste. Nah, untuk outputnya sama seperti tadi, kita akses dulu resultnya. Karena tadi untuk output kita kirimkan melalui data dan kita tampung di variabel result. Lalu kita panah seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita simpan. Lalu kita refresh browser kita. Lalu kita coba jalankan menu data customer. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, di sini ada error ya. Errornya apa? Di sini errornya bahwa dia adalah undefined variable result. Jadi untuk variabel result ini tidak diketahui. Karena apa? Karena di sini untuk linknya adalah root. Jadi untuk halaman beranda ini ya. Nah, di halaman beranda kan kita tidak mengirimkan result untuk grocery code ya. Maka dari itu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah result CSS filesnya ini ada atau tidak. Begitu juga result untuk JS files. Nah, kita kembali ke halaman template kita. Nah, di halaman template ini, nah ini untuk for each ini kita bungkus dengan sebuah pengecekan. Kita lakukan pengecekan apakah result dari CSS filesnya ini kosong atau tidak. Nah, kita enter saja. Di atas ini kita gunakan untuk pengecekan. Kita akan menggunakan if. Kita ketikkan saja phpf, yaitu untuk if. Lalu untuk kondisinya ini kita gunakan pengecekan yaitu empty. Di dalam empty ini kita cek apakah result dari CSS filesnya ini kosong atau tidak. Nah, kita akan menjalankan for each ini jika result dari CSS filesnya ini tidak kosong. Maka dari itu if-nya ini kita tinggal tambahkan tanda seru seperti ini, yang artinya kita akan menjalankan for each ini jika result CSS filesnya ini tidak kosong. Nah, ini untuk for each-nya bisa kita pindahkan ke dalam if-nya. Kita cut, Ctrl X, lalu kita pastekan di dalam if. Seperti ini ya teman-teman. Nah, hal ini juga berlaku untuk JavaScript-nya. Di dalam JavaScript-nya kita buat yaitu phpf. Kita cek tanda seru empty. Di dalam empty yaitu result
panah JS files. Lalu untuk for each-nya kita pindahkan ke dalam if-nya, bisa kita cut lalu kita pastekan atau kita tekan ALT tanda panah ke atas. Oke, seperti ini. Jadi artinya juga sama ya. Kita akan menjalankan for each ini jika JS filesnya itu tidak kosong. Ini bisa kita simpan. Lalu kita coba refresh kembali browser kita. Nah, sudah berjalan ya. Sekarang kita coba klik menu customer-nya. Nah, untuk menu customer ini sudah ada tampilan untuk grocery recruit-nya. Ini semua fungsinya sudah berjalan ya. Untuk pagination juga sudah berjalan. Lalu untuk tombol tambah barisnya atau tambah datanya sudah berjalan. Lalu untuk mengubah juga sudah bisa kita lakukan. Kita klik ubah di sini. Nanti ada formnya. Kita tinggal melakukan perubahan. Maupun jika kita ingin menghapus, kita bisa klik tombol hapus di sini. Jadi itu kita sudah berhasil menerapkan grocery recruit ke dalam template admin kita. Selanjutnya, jika teman-teman lihat di sini kan untuk kolomnya yang ditampilkan di sini sangat banyak ya. Nah, di sini ada name, nomor customer, gender, address, email, phone, created ad, dan updated ad. Nah, mungkin untuk created ad dan updated ad tidak ingin kita tampilkan. Kita ingin menyembunyikan untuk created ad dan updated ad. Lalu nanti kita akan coba ubah namanya ya. Ini kan namanya masih bahasa Inggris. Meskipun kita sudah mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, karena untuk bahasa Indonesia itu kita hanya mengubah untuk grocery recruit-nya, sedangkan untuk nama kolomnya ini disesuaikan dengan nama kolom yang ada di tabel customer yang kita simpan di dalam database kita. Nah, nanti kita akan coba mengubah display kolomnya ini dan juga kita akan menampilkan hanya beberapa kolom saja. Kita kembali ke controller customer fungsi index, di mana untuk fungsi indeksnya ini dia yang mengakses dan merender dari grocery recruit. Ini untuk example dan template bisa kita tutup saja. Sekarang kita ke controller customer ke fungsi indeksnya. Nah, untuk menampilkan kolom tertentu kita bisa menggunakan fungsi column yang ada di grocery recruit. Kita akses yaitu grocery recruit-nya, yaitu crowd, kita panah, lalu columns. Nah, di dalam columns ini kita bisa menampilkan kolom-kolom apa saja yang ingin kita tampilkan. Misalnya name, lalu ada gender. Misal seperti ini ya, kita menampilkan dua kolom, name dan gender. Ini bisa kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, jadi di sini ya untuk nama kolomnya yang tampil adalah name dan gender. Tapi di sini datanya kosong ya. Atau kita typo, kita coba gunakan huruf kecil. Name dan gendernya ini. Kita simpan lalu kita coba refresh lagi. Sekarang datanya ada ya. Berarti di sini kita harus menggunakan huruf kecil. Nah, name dan gender ini adalah nama dari kolom yang ada di tabel customer. Mungkin kita bisa menambahkan yaitu nomor customer ya. Di dalam tabel customer, untuk nomor customer, penulisan fieldnya adalah nomor underscore customer. Kita coba simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, sekarang untuk nomor customernya sudah ditampilkan. Nah, jadi fungsi dari CRUD columns ini digunakan untuk menampilkan kolom yang ingin kita tampilkan. Nah, bagaimana jika kebalikannya, kita tidak ingin menampilkan kolom tertentu? Ini bisa kita komen saja. Kita tidak ingin menampilkan kolom created ad dan updated ad. Nah, sama, kita gunakan CRUD, lalu kita gunakan fungsi yaitu unset column. Nah, di dalam unset column ini kita masukkan kolom yang tidak akan kita tampilkan, yaitu kolom created ad, created underscore ad,
dan updated underscore add. Kita simpan, lalu sekarang kita refresh. Nah, sekarang semua kolomnya tampil kecuali created add dan updated add ya. Jadi seperti itu ya, cara agar kita menampilkan kolom tertentu ataupun kita tidak ingin menampilkan kolom tertentu. Nah, sekarang kita akan mengubah nama kolomnya ini, judul kolomnya ini sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa gunakan yang namanya display as. Kita kembali lagi ke fungsi indeksnya. Kita bisa gunakan lagi yaitu crud. Kita panah, lalu kita pilih fungsi display as. Seperti ini ya. Ini kita bisa membuatnya seperti ini, atau kita jadikan satu sama yang unset column ini ya. Jika ingin dijadikan satu, berarti di unset ini bisa kita enter saja, lalu kita akses panah, display as. Jadi ini tidak perlu. Nah, jadi seperti ini. Lalu di dalam display as ini kita gunakan array. Dimana untuk arraynya ini kita ingin mengubah kolom apa? Misalnya kita ingin mengubah kolom yang sebelumnya namanya name menjadi nama customer. Kita coba satu dulu ya. Ini kita simpan, lalu kita refresh browser kita. Nah, sebelumnya namanya name, sekarang jadi nama customer. Begitu juga untuk nomor customer, gender, address, email, phone, dan seterusnya ya. Kita coba. Untuk nomor customer, kita ubah menjadi nomor cas, misalnya seperti ini. Atau kita lengkapkan saja ya, customer. Lalu untuk gender, mungkin bisa kita ubah menjadi inisial, yaitu L atau P, artinya laki-laki atau perempuan ya. Lalu untuk address kita ubah menjadi alamat. Lalu ada apa lagi? Email sama phone ya. Untuk email tetap ya, kita tidak merubah email, kita langsung saja ke phone. Phone kita ubah menjadi telepon. Ini typo. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bisa kita simpan, lalu kita coba refresh. Oke, sekarang sudah sesuai ya. Ini alamat A-nya harusnya besar ya. Kita simpan lagi, lalu kita refresh lagi. Oh, ini telepon juga ya. Telepon. Oke, kita refresh lagi. Nah, sekarang untuk nama header dari tabelnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya, jika teman-teman lihat juga, di sini kan ada beberapa tombol ya. Ada tombol tambah, tombol ekspor, cetak, edit, delete, lalu ada filter. Nah, bagaimana caranya agar kita misalnya tidak ingin semua tombolnya itu ada. Misal untuk ekspor sama cetak, kita tidak ingin ada fitur tersebut. Kita bisa hapus tombolnya. Nah, untuk menghapus tombolnya, kita tambahkan tanda panah di sini lagi ya. Tanda panah, kita gunakan unset. Nah, jika unset add, berarti tombol add-nya itu akan dihilangkan. Kita coba saja ya, unset add. Lalu kita simpan, kita coba refresh ya. Sebelumnya untuk tombolnya ada. Setelah kita refresh, maka tombol add-nya ini atau tombol tambahnya ini sudah tidak ada. Nah, kita akan menghilangkan tombol ekspor dan cetaknya saja ya. Untuk tombol ekspor, kita gunakan unset export. Nah, ini ya, unset export. Lalu kita hapus juga unset print. Kita simpan. Sekarang kita coba refresh. Nah, unset export dan printnya sudah hilang. Jadi seperti itu untuk menghilangkan tombolnya. Nah, jika teman-teman ketahui ya, ini untuk teman-teman tahu saja. Ini untuk tampilan grocery grid yang seperti ini kita menggunakan tema yang namanya Flexi Grid. Jika teman-teman ingat kembali di materi sebelumnya, ada 3 tema yang bisa kita gunakan, yaitu Flexi Grid,
lalu data tables, dan juga bootstrap. Nah, kita hanya bisa menggunakan yang FlexiGrid dan data table. Sedangkan untuk yang bootstrap, ini adalah untuk grocery code yang full version alias yang berbayar. Nah, sekarang kita akan coba mengubahnya menjadi temanya menjadi data table ya. Untuk mengubah tema, kita gunakan set tema. Kita bisa tambahkan setelah unset print ini, atau kita bisa buat CRUD baru agar tidak terlalu panjang ya. Kita gunakan tema. Nah, set theme. Lalu untuk set theme-nya, secara default dia adalah FlexiGrid. Nah, jika kita ingin mengubahnya menjadi data tables, kita tinggal masukkan data table di dalam set theme ini, yaitu data tables. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, ini tema untuk data table. Nah, jika bootstrap seperti apa? Nah, untuk bootstrap kita bisa masukkan di sini yaitu bootstrap, yaitu kita gunakan versinya yaitu versi 4 misalnya. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, ini dia di sini error ya. Nah, untuk grocery code yang saat ini kita gunakan, dia tidak support untuk bootstrap. Karena tadi bootstrap itu adalah yang versinya itu berbayar ya. Jadi kita tidak menggunakan template bootstrap, kita bisa gunakan saja yang data table tadi ya. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, ini untuk data table. Jadi ya terserah teman-teman ya, sesuai selera teman-teman. Teman-teman ingin menggunakan yang FlexiGrid atau yang data table. Nah, lalu jika teman-teman tambah data, kita coba tambah baris ya, tambah data customer. Nah, di sini ada penginputan untuk created add dan updated add. Padahal untuk created add dan updated add ini seharusnya kita tidak input manual ya, tapi ini sudah diinput secara otomatis oleh CI-nya. Nah, bagaimana untuk menghilangkan created add dan updated add? Kita set lagi di dalam indeksnya ya. Nah, sebelum render ini kita set juga, yaitu kita gunakan CRUD, kita unset field. Nah, fieldnya itu ada di mana? Yaitu ada di add, di edit, di read, di clone, atau di semuanya. Jika semuanya berarti kita gunakan di unset field. Kita coba di add-nya dulu ya. Berarti kita pilih yang unset add fields. Nah, yang akan kita unset fields-nya apa? Yaitu created add dan updated add. Seperti ini. Oh, ini typo. Outputnya apa di sini ya? Oh, harus array ya. Berarti ini kita bungkus dengan kurung siku. Kita bungkus dengan array. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, maka untuk penginputan created add dan updated add dia sudah tidak ada ya. Kita kembali saja. Nah, jika diubah, maka dia masih ada created add dan updated add-nya. Kita bisa menghilangkan kedua inputan ini di unset edit. Kita gunakan CRUD. Kita unset edit field. Nah, isinya sama, yaitu created add dan updated add. Kita pastekan. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, field created add dan updated add sudah berhasil kita hilangkan. Ada sebenarnya salah satu cara lagi untuk menghilangkan semua inputan yang berkaitan dengan created add dan updated add. Kita bisa menggunakan yang namanya CRUD, yaitu unset fields ini ya. Nah, ini fieldsnya apa saja yang akan kita hilangkan, yaitu tadi ya, created add dan updated add. Lalu untuk yang unset add field dan edit fields ini kita komen saja, Ctrl/, lalu kita simpan, lalu kita refresh. Nah, sama ya, untuk kolomnya juga hilang. Sekarang kita ke tambah datanya, ke form tambah data. Nah, created add dan updated add juga sudah hilang dari form tambah data. Nah, begitu ya teman-teman.
Itu adalah beberapa kustomisasi singkat atau kustomisasi sederhana yang dapat kita lakukan di dalam Grocery Code. Nah, untuk kustomisasi lainnya, teman-teman bisa lihat di dokumentasi Grocery Code. Di sana sudah ada beberapa kustomisasi yang bisa teman-teman lakukan. Nah, di dokumentasi Grocery Code ini, kita bisa klik yang documentation ini. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa kustomisasi yang dapat kita lakukan. Misalnya di use example ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang basic example. Basic example seperti ini atau yang full example. Jadi lebih kompleks ya. Kita bisa set tabelnya, subject, lalu nama kolomnya tadi sudah kita bahas juga, display as juga sudah, fieldnya juga sudah tadi ya. Lalu di sini ada required fields. Jadi field yang ketika diinput dia wajib diisi. Lalu ada juga set validation rules. Kita bisa melakukan validasi di form inputan dari Grocery Code. Lalu selain itu, kita juga bisa menggunakan change theme skin tadi ya. Temanya bisa kita ubah. Tadi kita gunakan yang set tema ya. Nah, di sini dia menggunakan set skin. Ini bisa kita coba saja apakah berhasil di Grocery Code kita. Kita copy, lalu kita pastekan di indeksnya. Mungkin di bawah sini kita paste, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada ya, udah error. Set skinnya itu dia undefined method, berarti Grocery Code kita tidak didukung untuk set skin. Jadi kita batalkan saja, kita tidak jadi set skin ini. Lalu di dalam dokumentasinya ada juga yang IP and function list ini. Di sini ada basic, lalu ada kustomisasi untuk grid function, untuk fungsi insert, update, delete, read, dan clone, dan masih banyak lagi ya. Jika lebih expert lagi, kita bisa pilih yang advanced. Kita bisa juga set CSRF token name-nya maupun token value. Lalu kita bisa set rule di sini ya tadi ya, rule. Lalu contoh dari advanced, kita bisa kustomisasi model, kita bisa menggunakan multiple grid maupun menggunakan JavaScript event. Jadi begitu ya, ada banyak kustomisasi yang bisa kita lakukan. Mungkin untuk materi sesi kali ini, kita hanya melakukan kustomisasi sederhana seperti tadi, yaitu menampilkan kolom, mengubah nama kolomnya, dan menghilangkan buttonnya tadi ya. Mungkin untuk kustomisasi yang lainnya, kita bisa bahas di video selanjutnya. Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa coba-coba dengan referensi dari dokumentasi Grocery Code. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.